Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Dan di video kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sekaligus menceritakan sebuah film dengan judul X. Ya, judulnya cuman X yang pernah dirilis pada tahun 2022 kemarin. Dan buat kalian yang belum tahu, film ini sendiri ternyata disutradarai oleh sutradara film Midsommar alias rilisan dari A24. Udah nggak usah kalian ragukan lagi lah ya, karena rata-rata film yang dibuat sama si A24 kebanyakan keren-keren anjir. Menceritakan tentang sekelompok bondon yang pada kala itu mau membuat film anu-anu di dalam sebuah ladang terpencil. Namun bukannya film yang didapat, mereka ini malah bertemu dengan penghuni kopet tempat tersebut. Oke, daripada banyak spoiler di awal, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Film berlatar pada tahun 1979 di Amerika Serikat. Di sana kita diperlihatkan kepada beberapa orang remaja yang mempunyai ide untuk membuat film dewasa. Beberapa remaja tersebut diantara lain bernama Maxine sebagai aktris film, Wayne alias pacar Maxine merupakan sutradara, Nicholas sebagai kameramen, Lauren alias pacar Nicholas sebagai penulis skrip, Jason sebagai aktor, dan Lynn sebagai aktris. Mereka semua berenam ya. Di dalam perjalanan menuju tempat syuting, mereka menyempatkan waktu untuk mampir ke minimarket sambil mengambil beberapa cuplikan dalam menambah adegan serta memperbagus produksi film mereka. Di dalam minimarket itu juga, Maxine sempat berkata nih guys kepada si Wayne bahwa dia ini mempunyai mimpi menjadi seorang artis dewasa. Certain sense of the avant-garde like they're doing in France. You know, if you tilt the camera up. See? I got good sense too. Tidak memakan waktu lama, akhirnya rombongan para pembuat film itu pun sampai di kota Texas dengan tiba di sebuah peternakan milik pasangan suami istri lansia bernama Howard dan juga Pearl. Ini orangnya. Yes, sir. Keanehan di situ mulai terjadi. Istri dari Howard yaitu Pearl terlihat sedang mengawasi kedatangan mereka dari kejauhan. Maxine yang sadar akan hal itu memilih untuk tidak memperdulikannya. Singkat cerita, Howard lalu mengantarkan mereka menuju ke penginapan miliknya yang dekat dengan rumah. Namun di sana sempat terjadi perdebatan kecil di antara dia dan juga Wayne. Karena memang di dalam perjanjian awal, Wayne tidak bilang akan membawa orang sebanyak itu. Namun untuk membuat Howard diam, Wayne langsung memberikan bayaran lebih agar segera pergi meninggalkan mereka semua. Sebelum pergi, Howard sempat mengancam agar mereka tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Namun tanpa dia sadari bahwa rombongan Wayne akan membuat film dewasa di lingkungannya. You won't make no money neither. How could you just stand there and talk about it? Singkat cerita, persiapan pembuatan film ini pun dilakukan dengan diawali kepada Jackson dan juga Lynn sebagai peran utama. Sementara Maxine yang bosan belum mendapatkan giliran syuting memilih untuk berjalan-jalan dengan berkeliling di area perumahan.
Sampailah dia di sebuah danau dan mulai bersantai sambil berenang sejenak. Akan tetapi tanpa dia sadari, anehnya si nenek Pearl sedang mengawasinya dari jauh dengan tatapan yang benar-benar creepy. Bahkan di danau tempat dia berenang, Maxine tidak menyadari bahwa ada seekor buaya dengan ukuran besar sedang menghampiri dirinya. Namun beruntungnya dia sudah berhasil menepi di saat buaya tersebut akan memangsanya. Setelah selesai berenang, tiba-tiba saja si nenek mulai menyapa Maxine dengan mengundang dirinya untuk mampir ke dalam rumah. Membuat Maxine yang tidak enak sudah diundang, memilih untuk mampir sejenak. Di sana Pearl yang sudah tua dan juga cemburu melihat kecantikan serta tubuh mulus dari teman-teman Maxine. Dia kemudian mulai bercerita dengan memperlihatkan foto-fotonya di saat dia masih muda. "Dek, nenek juga dulu mulus loh kayak Anda, bahkan lebih cantik daripada Anda." What are you doing? Tapi belum lama dia bercerita, tiba-tiba saja Howard pun datang, membuat Pearl langsung menyuruh Maxine agar segera pergi dari sana. Watch out! Singkat cerita, di dalam penginapan, kini giliran Maxine lah yang menjadi peran berikutnya dengan syuting dan juga mengambil latar di area peternakan. Namun ketika adegan pembuatan film akan dimulai, ternyata diam-diam si tua Pearl mulai mengamati mereka dan berkata dalam hati, "Alah anjir, badan gitu aja kok bangga." Bahkan dia yang merasa sudah tua malah berhayal kotor jika menggantikan Maxine. Lalu pada malam harinya, Pearl yang sudah bergairah setelah melihat kejadian tadi, dia pun langsung berdandan cantik layaknya ABG muda untuk mengajak Howard melakukan anu-anuan. Tetapi dikarenakan Howard sudah tua dan dia juga mempunyai penyakit jantung, karena takut penyakit jantungnya kambuh di saat nanti cairan putihnya keluar, memilih untuk menolak permintaan sang istri. Now I know why Wayne left his wife for you. You got something to say to me or what? Di sisi lain, setelah selesai membuat film di hari pertama, Lauren, si gadis polos, dia malah berkata jika dia juga ingin ikut syuting sama seperti Lynn dan juga Maxine, karena rasa penasaran dan juga sedikit tergoda melihat mereka syuting. How can you love someone and still be with other people? And that. Besides, it's just sex. Mendengar permintaan barusan, Nicholas sang kameramen yang merupakan pacar dari Lauren, sontak dia tidak menyetujuinya karena tidak ingin melihat sang pacar dibegituan oleh orang lain. Tapi karena Lauren yang terus memaksa, ditambah lagi dia juga mendapatkan dukungan dari semua teman-temannya, dengan berat hati mau tidak mau, Nicholas harus merelakan sang pacar untuk ikut syuting film tersebut, sambil dia juga yang merekam adegan itu. Power of independent cinema. But I did like what I saw today. Because it just isn't done. You're coming to see tits and ass. Just take a step outside before anything gets said. Masih pada malam hari yang sama, di saat semua orang sudah tertidur, Nicholas yang masih tidak terima dan juga sakit hati oleh kejadian tadi, memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Tetapi di saat akan menjalankan mobil, tiba-tiba dia malah dibuat kaget oleh kehadiran Pearl dengan datang menggoda Nicholas seperti ingin dipakai. Astagfirullah, nek. Namun Nicholas yang merasa jijik memutuskan untuk mengantarkan Pearl kembali menuju rumahnya. Pearl yang sudah dibuat sakit hati tanpa diduga malah menikam Nicholas sebanyak berkali-kali sampai dia tewas.
Di sisi lain, Lauren yang terbangun melihat Nicholas tidak ada di penginapan karena khawatir. Dia kemudian berusaha mencarinya dengan meminta bantuan kepada Wayne untuk berpencar mencari Nicholas. Sampai pada akhirnya Lauren mulai mencari sang pacar dengan bertanya kepada Howard. Sementara itu Wayne mencari Nicholas menuju ke peternakan. Namun sesampainya di sana, tanpa sengaja kaki dia ini malah tertancap paku yang membuatnya berteriak kesakitan. Hal itu pula bersamaan dengan mendengar suara misterius dari luar peternakan. Di saat dia mencari asal suara tersebut dengan mengintip ke arah luar, tiba-tiba sebuah garpuh rumput langsung menusuk kedua matanya. Yang tidak lain itu adalah ulah dari si nenek Pearl. Di sisi lain, Howard yang beralibi akan membantu mencari Nicholas. Dia di situ menyuruh Lauren untuk mengambil senter di ruangan basement. Tetapi di saat Lauren berhasil menemukan senter yang dia cari, ternyata pintu keluar basement sudah dikunci oleh Howard. Dan di saat dia mencari jalan keluar, di sana Lauren malah dibuat kaget setelah melihat mayat manusia yang telah tewas dalam keadaan mengenaskan. Sementara itu Howard yang pada kala itu mau melanjutkan lagi rencana pembunuhan, di sana dia mendatangi Jackson sambil beralibi meminta bantuan untuk mencari istrinya. Karena kasihan, Jackson lalu memilih untuk membantunya saja. Akan tetapi di saat pencarian sampai di area danau, Jackson ini malah kehilangan jejak dari Howard dan hanya menemukan senter miliknya saja sedang mengambang di area danau. Namun setelah itu, tiba-tiba You okay? Oh shit! Howard yang menganggap Jason dan juga teman-temannya sudah membangun gairah kepada sang istri akibat film yang mereka buat. Tanpa banyak basa-basi, dia pun langsung menembak Jason di tempat. Lalu untuk Pearl sendiri, dia kemudian secara diam-diam menuju ke penginapan untuk tidur bersama dengan Maxine sambil meraba-raba tubuh mulusnya. Alhasil ketika Maxine sudah mulai terbangun, sontak dia pun langsung dibuat kaget karena melihat keadaan Pearl ada di sebelahnya. Bahkan akibat teriakan barusan membuat Lynn sampai terbangun dari tidurnya juga. Setelah itu Maxine menjelaskan kejadian barusan kepada Lynn. Namun Lynn ini malah menganggap bahwa Pearl hanya sudah tua saja dan juga pikun. Di situ dia bergegas menyusul si nenek yang melarikan diri ke arah danau untuk membawa dia kembali menuju ke dalam rumah. Namun namanya juga nenek-nenek psikopat ya, bukannya bersyukur udah ditolong. Tiba-tiba Pearl malah menampar dan juga berbicara kata-kata hinaan kepada Lynn. Okay. You know what? I'll move out of the way, please. Bahkan lebih parahnya lagi, Nyonya Pearl ini langsung mendorong Lynn ke arah danau sampai dirinya berakhir dengan disantap oleh seekor buaya peliharaannya. Sementara Lauren yang masih berusaha kabur dengan menjebol pintu ruangan, sungguh disayangkan. Usaha dia pun harus berakhir sia-sia karena Howard langsung memukul tangannya sampai terluka parah. Singkat cerita, Maxine yang mencari keberadaan Lynn, tanpa sengaja dia melihat keberadaan Howard dan juga Pearl yang akan memburu dia.
membuat Maxine bergegas bersembunyi agar tidak diketahui oleh kedua psikopat tersebut. Di saat Howard dan juga Pearl sampai di penginapan, mereka yang tidak menemukan keberadaan Maxine malah mengajak Howard untuk adu gabrut. Karena memang seperti yang kita tahu, si nenek psikopat ini dari awal emang sagne luar biasa ya. Karena kasihan, kali ini akhirnya Howard memilih untuk menerima permintaan dari istrinya itu. Maxine yang masih bersembunyi di bawah ranjang mulai memanfaatkan kesempatan tersebut untuk lari keluar dari penginapan. Setelah sampai di mobil, sontak Maxine harus dibuat kaget di saat melihat jasad Nicholas yang telah tewas secara mengenaskan. Hal itu pula bersamaan dengan suara teriakan Lauren yang pada kala itu sedang disekap di dalam basement. Setelah menolong si Lauren ini malah menyalahkan Maxine karena gara-gara dia semua temannya kini sudah tewas. Dan di saat dia akan melarikan diri, tiba-tiba dia langsung dibuat tewas akibat Howard menembak tepat di bagian pipinya. Kini hanya tersisa Maxine seorang diri. Di saat Howard dan juga Pearl mencoba menyembunyikan jasad Lauren, tiba-tiba penyakit jantung Howard ini malah kambuh sampai pada akhirnya dia pun tewas di tempat. Mengetahui kini tinggal tersisa si nenek, di situ Maxine langsung mendodongkan sebuah senjata kepada si nenek. Si nenek kemudian berkata bahwa dirinya masih lebih cantik dibanding semua teman-teman Maxine. Dan untuk membuat si nenek kena mental, Maxine langsung mengatakan, "Anda hanya seorang nenek-nenek rapuh, peot, ubanan, dan tidak menarik sama sekali." Jeleb anjir. Karena tidak terima mendengarkan perkataan barusan, si nenek langsung menembak Maxine menggunakan shotgun miliknya. Namun benar kata Maxine, karena tubuh Pearl sudah jompo memakai shotgun pun, dia malah terpental. Now that's what I call Beetlejuice. Karena tembakan barusan meleset, Maxine di situ tanpa basa-basi langsung melindas Pearl sampai dia tewas. Lalu dilanjut dengan pergi dari tempat kediaman psikopat tersebut menggunakan truk milik Howard. It'll be our secret. I hope that through my Singkat cerita, di akhir film, akhirnya para polisi mulai berdatangan untuk menginvestigasi lokasi pembunuhan dengan menemukan beberapa mayat serta sebuah kamera milik Wayne yang berisi film dewasa. Sampai pada akhirnya, film ini pun selesai. So itu deh guys, sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa, kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas. So sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.